Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para mahasiswa sekalian. Baik, kita akan melanjutkan latihan kita. Kita coba menambahkan sebuah paging dan searching data untuk tabel kategori. Caranya adalah silakan buka controller kategori, masuk ke function index. Kita akan ganti find all ini dengan metode paginet 5. Kemudian di dalam paginet ini kita tambahkan parameter, kita misalkan aja kategori, samain aja ya dengan nama controllernya. Kemudian kita tambahin lagi key namanya pager, kemudian string this pager, tidak dibuka tidak pakai kurung buka tutup kurung ya, pager. Oke, kita simpan. Silakan buka view kategori yang sudah dibuat di sini. Kita coba tampilkan pagingnya. Caranya kita tambahkan perintah di penutup dari tag tabel seperti ini. Saya akan buat seperti ini, div float kemudian center. Nah, oke ya. Kemudian perintah PHP di sini string this links. Gitu ya. Saya simpan. Ini saya refresh. Pager. Oh ya, pager. Ini bukan this ya, tapi pager. Baik, di sini pager. Kalau kita simpan, kita jalankan. Ini masih error. Silakan masuk lagi ke kontrol kategori. Ini ada tambahan ya. Sebenarnya yang kita pakai adalah string this kategori. Kemudian pager ya. Kita refresh, maka munculnya seperti ini ya, udah muncul 5 halaman. Oke. Baik, setelah itu kita coba edit, kita custom pagination-nya. Caranya seperti ini. Terlebih dahulu teman-teman para mahasiswa sekalian, silakan buka user guide-nya. Caranya gini, buka linknya coordinator.com, kemudian ketikkan ini index.html ya ini. Oke ya. Kemudian cari yang namanya pagination. Kemudian ambil yang pagination ini. Oke. Kemudian kita scroll ke bawah, paling bawah di sini. Nah, ketemu ya ada hash preview spec. Kemudian kita ambil codingan yang di atas ini. Oke, ini kita copy. Setelah itu silakan buka folder yang sebuah file pager namanya yang ada di dalam folder page app config, kemudian cari pager. Ini dia. Kemudian kita akan custom, kita tambahin dulu nama customnya, kita misalkan paging. Kemudian kita akan membuat customnya di dalam folder app. Kemudian dalam folder views, kemudian nanti kita akan membuat sebuah folder pagination. Kemudian kita buat lagi namanya custom page, gitu ya. Jadi saya akan membuat sebuah folder pagination di dalam views. Kemudian saya buat file custom page di dalam folder pagination. Jangan lupa disimpan. Kemudian silakan buka views. Di sini klik kanan new folder pagination. Di bagian pagination, saya buat new file, kemudian custom page.php. Di dalam custom page ini, saya pastikan. Sudah ya. Kalau sudah, kembali ke view kategori. Di links ini, kita akan tambahkan parameter yang namanya di sini, yang sudah kita buat. Namanya paging. Kita tambahkan paging. Silakan disimpan, silakan lihat hasilnya. Belum ada kelihatan ya. Baik, jika sudah, sepertinya ada yang salah di sini para mahasiswa sekalian. Silakan masuk lagi ke ini ya, pager links. Ada parameter yang kelupaan. Parameter
parameternya adalah yang pertama adalah kategori, kemudian koma paging. Jadi kategori ini sama dengan yang kita buat parameter di bagian paginet. Yang ini dia. Harus sama tulisannya. Kemudian paging yang kita panggil adalah inisial dari di bagian pager tadi, yang custom page. Oke. Jika sudah kita jalankan, maka hasilnya seperti ini. Ya. Bisa di next dan seterusnya. Baik ya. Setelah itu kita back ke dokumentasi dari pagination-nya. Kita akan tambahkan perintah yang ini. Ya. Saya zoom pager set surround count. Ini saya copy aja. Jadi silakan scroll ke atas tadi ya. Scroll ke atas, copy yang ini. Kemudian masuk ke custom page. Di sini saya pastikan paling atas. Oke. Jika sudah, silakan lihat hasilnya. Ini saya klik dulu menunya. Saya klik next. Maka akan ada 2 kiri kanan jaraknya. Jarak dari angkanya. Kalau misalkan banyak paging gitu ya. Kalau kita menggunakan saran count 2 berarti kiri dan kanan itu ada 2 halaman. Nah, gitu ya. Kalau misalkan kita masuk ke halaman 5 misalkan kanannya itu ada 6, 7. Kalau yang di kirinya itu ada 3 dan 4. Itu maksudnya ya. Kemudian kita akan rubah tampilannya ini supaya lebih bagus lagi pagination-nya. Caranya adalah silakan cari namanya get bootstrap di sini. Kemudian ambil yang ini versi 46 Xdocs. Kemudian kita searching namanya pagination. Ini dia. Pagination. Kemudian yang ini kita copy. Kita copy dulu. Ya. Kemudian saya pastekan di custom pack yang paling atas. Jadi ini hanya untuk sebagai contekan saja. Ya. Ini saya matikan, saya kasih komentar, tekan Ctrl/. Sudah. Nah, sebenarnya yang kita rubah itu, yang kita contek itu adalah kelas-kelas yang ada di dalam pagination. Contoh, UL kelas pagination ini sudah ada. Yang belum ada adalah bagian LI-nya. LI ini belum ada kelas. Maka dari itu, kelas LI ini saya copy ini. Hati-hati kopinya ya. Ini saya copy, pastekan di dalam tag LI. Yang di bagian pembukanya, penutupnya enggak ya. Iya juga. Kemudian kita scroll ke bawah lagi perlahan-lahan. Di sini ada kelas. Jadi kita nggak perlu buat kelas lagi ya. Berarti tambahin aja di sini. Setelah aktif, tambahin namanya page strip item. Nah, kayak gitu. Kemudian kita scroll ke bawah lagi ya. Di sini kita pastikan juga yang tadi, kemudian ini juga. Sudah. Selanjutnya adalah tambahin juga di bagian tag A-nya ada kelas packlink. Jadi kita copy aja ini. Kemudian di bagian A ini tambahin aja di depannya. Pembukanya saja. Ini ya juga. Kemudian ini ya juga. Kemudian kita scroll ke bawah lagi. Semua yang ada tag A. Ini ya juga. Oke. Jika sudah kita simpan. Lihat hasilnya. Akan tampilan seperti ini. Kita klik lagi. Maka muncul itu. Gimana? Berhasil kan para mahasiswa sekalian? Kemudian kita akan mengganti nomor halaman. Jadi maksudnya gini. Ini kan 1 sampai 5. Masuk ke halaman 2. Mestinya harus berlanjut 6, 7, 8, 9, 10. Caranya adalah kita akan mengambil nilai dari page kategori ini. Ya, kita akan ngambil nilai page kategori. Caranya gini. Saya masuk ke controller kategori. Di sini saya buat ya di dalam function index saya buat variabel nomor halaman sama dengan saya ambil nilai string this request get var yang mana ambil nilai yang tadi page kategori. Jika sebuah nilai ada di page kategori, maka kita ambil nilainya. Ini kita copy aja. Maka kita ambil nilainya. Jika tidak ada, maka nilainya adalah 1. Jadi maka tidak ada itu artinya else ya.
tandai dengan titik 2. Kemudian ini tanda tanya. Ambil sama perintahnya if, buka kurung tutup kurung ini, else, ini. Gitu ya. Kemudian kita akan buat nomor halaman ini, kita kirimkan ke view kategori. Saya buat nih, key nomor halaman, panggil, membawa nilai yang dari nomor halaman ini. Kemudian di view kategori, di bagian pemberian nomor ini, saya akan tambahkan seperti ini. Tambah, buka kurung 2 kali, nomor halaman, saya kurangi 1, kemudian di luarnya saya kali dengan jumlah paging. Saya buat 5. 5-nya dari mana? Dari PaginNet yang kita buat nih. Kalau 10 berarti 10 ya. Oke, ini saya simpan. Maka, saya gini, kategori, saya klik next, jadi 6. Artinya apa? Ya, kalau kita klik ini, page kategorinya 0 ya. Jadi kalau nggak ada nilai di page kategori tadi, berarti nilainya adalah 1. Nah, kalau 1 berarti di view kategori kita buat ini. 1 dikurangi 1 adalah 0. 0 kali 5 adalah 0. 0 tambah 1, 1. Berarti dimulai dari angka 1. Kalau misalkan masuk ke page kedua, nilainya adalah 2. Berarti di sini ini 2 dikurangi 1, 1. 1 kali 5, 5. 5 kali 5 tambah 1, 6. Maka nilainya berlanjut. Oke, sudah paham ya? Baik, setelah itu pagingnya sudah berhasil ini, kita akan coba membuat searching data. Baik, caranya adalah kita akan ambil nilai form di bagian pagination get bootstrapnya. Kita cari yang namanya add-on namanya ya. Input group button add-on. Saya klik yang ini. Nah, saya akan ambil yang ini. Caranya kita scroll, kita ambil yang ini, yang nomor 2. Saya copy. Kemudian saya masuk ke view kategori. Saya tambahin di bagian tabel, di atas tabel ini. Nah, gitu. Ya, kalau saya lihat ini hasilnya seperti ini. Gitu ya. Oke, saya akan ganti sedikit pertama, semula dari atas nih, input tipe teks, placeholder, saya ganti dengan cari data kategori. Nah, pada labelnya biarkan, kemudian kelas button, kelas out dan secondary kita ganti dengan misalkan primary. Ya, primary. Kemudian tipe buttonnya, tipenya kita ganti dengan submit. Oke. Ini name-nya kita ganti dengan tombol cari. Kemudian kasih juga name di sini, name untuk tombolnya, tombol cari. Kemudian buttonnya kita ganti dengan icon. Ya, FA search. Gitu ya. Jadi hasilnya seperti ini. Itu, oke ya. Di FA search. Kemudian kita akan tambahkan di sini sebuah form open. Sini form open yang mana mengarahkan nanti ke kategori index. Ya. Kemudian di sini form close. Oke ya. Sudah. Jadi kalau misalkan kita jalankan ini, ya kita klik ini, maka akan ada load, ya gitu ya. Setelah itu, silakan masuk ke controller kategori. Di sini saya akan menampung name dari tombol cari tadi. Jadi saya buat variabel tombol cari. Saya akan tampung string this request, ya. Kemudian ambil get var atau get post boleh juga ya. Saya buat aja get post. Kemudian tombol cari. Oke. Saya buat kayak gini. Jika tombol carinya ditekan, insert tombol cari. Jika tombol carinya ditekan, maka variabel cari. Maaf, ada ketinggalan di sini. Saya back lagi ke view kategori. Di inputnya kita harus tambahkan name ya. Name cari ya, atau keyword boleh juga. Kita buat name-nya cari di sini. Kemudian kita back lagi ke kontrol kategori. Saya akan menangkap nilai parameter yang tadi request,
kemudian get post, kemudian cari. Sudah. Nilai yang cari ini saya akan tampung di dalam session. Session menggunakan set. Ya. Yang mana saya buat nih, nilainya nanti saya buat key-nya, cari kategori underscore nilainya dari variable cari. Kemudian lakukan redirect kayak gitu. Kemudian arahkan ke kontrol kategori ke function index seperti ini. Oke, jika tidak, maka saya tampung lagi variable cari, ambil dari session, ya session, kemudian get, kemudian cari kategori. Oke, sudah. Jika sudah, saya akan buat lagi tampung misalnya variable data k-nya besar ya, kategori. Sama dengan jika variabel carinya ada, jika ada, maka string this kategori di yang model, ini model ya, model kategori yang nanti kita akan buat ya sebuah function nantinya cari data yang akan membawa parameter cari gitu. Jika cari yang diinputkan ada, maka kita lakukan pencarian data. Jika tidak, maka string this kategori gitu ya, kategori, kemudian lakukan find all titik koma. Baik, jika sudah, maka saya akan membuat sebuah function cari data, variable cari ini, saya copy ini, masuk ke model kategori, ya masuk ke model, kemudian model kategori, di sini saya akan tambah function di dalamnya, public function cari data yang ini. Perintahnya adalah return string this table, kemudian tabel kategori, lakukan pencarian data. Berarti like, kita cari berdasarkan cut nama variable cari. Gitu. Hampir sama perintahnya, select bintang from nama tabel, where cut nama like gitu ya. Bersama seperti itu perintahnya. Baik, kembali ke kontrol kategori di sini. Kemudian yang kategori yang ini, yang saya blok ini, saya hapus, saya ganti dengan variable data kategori yang di atas. Oke, jadi saya simpan ini, yang pagernya nggak usah, biarkan saja. Jadi saya back di sini, saya refresh. Paginet, bentar, terjadi error di sini ya. Kalau kita lihat errornya, mungkin ada kesalahan, mohon maaf, ada kesalahan di sini di bagian data kategori ini. Ya, masalahnya adalah kalau misalkan data tidak ada kita nginput pencarian, maka yang dipanggil ini. Sebenarnya kalau find all nggak bisa memanggil metode paginet. Jadi caranya kita akali di sini, kita tambahin lagi cara ini. Ini saya copy ya. Mulai dari tanda pagar ini saya copy ini. Oke. Kemudian tambahin di sini. Saya pastikan. Oke ya, jika sudah, ini juga kita hapus di bagian find all ini, kita ganti dengan ini. Gitu ya, kalau misalkan kalau saya panjangin kayak ini jadinya ya. Gitu. Ya, mohon perhatikan para mahasiswa, jika sudah, maka yang di sini ini nggak perlu lagi. Kita hapus. Oke, kita simpan. Maka kalau kita refresh, datanya tampil. Di sini data saya tambahkan yang huruf E gitu ya, 1 2 3 4 5 6 7 ya. Ada 7 data. Kalau misalkan saya cari E, enter, maka akan ada 7 data langsung di pagingnya. Gitu para mahasiswa sekalian. Gimana? Semoga paham ya. Baik, kita akan munculkan apa yang kita ketik di sini. Apa yang kita ketik di sini muncul di inputan. Jadi caranya adalah kita bisa buat kayak gini. Tambahkan parameter cari di sini. Kemudian panggil variable cari.
gitu. Kemudian di view kategori saya tambahkan ini value-nya menggunakan perintah php echo nih. Jadi saya ulangi lagi, echo seperti ini. Kemudian saya buat variabel cari, saya simpan, saya refresh, maka tampil ya. Saya buat ini w, sudah. Saya kosongin, enter, maka data tampil semuanya. Baik, para mahasiswa sekalian, paging dan searching sudah jalan. Silakan tambahkan juga untuk tabel satuan. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.